kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak meminta imbalan apapun. Kami telah melihat kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan. Ketika Engkau mati di kayu salib bagi kami, ketika Engkau meninggalkan segala-galanya hanya demi kami ya Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu mahal darah-Mu bagi kami.
Sungguh besar kasih-Mu buat kami, terlalu mahal darah-Mu yang tercurah untuk kami Bapa. Kau korbankan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia dan menebus setiap pelanggaran kami, setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kau yang layakan kami, Kau yang sucikan kami, Kau yang kuduskan kami dengan pengorbanan-Mu yang mulia Bapa. Dan kami mau tinggikan Kau, kami mau puji Engkau, kami mau agungkan Engkau untuk setiap pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa Bapa. Biar setiap sembah pujian kami, hormat kami, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biar ini menjadi kesukaan bagi-Mu Bapa. Hadirlah dan beracaralah dalam ibadah kami Bapa. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu, kami siap memberikan yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, melalui kematiannya Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya bagi kita semua, bagi saya dan saudara. Mari kita mau pakai kehidupan kita saat ini untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian kasih-Mu. Kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Yesus Kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain seperti Kau Tuhan Yesus. Yesus Kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain seperti Kau Tuhan. Karena pengorbanan-Mu sempurna bagiku, salib-Mu bebaskanku dari setiap belenggu, darah-Mu sucikanku. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, oh oh. Katakan Yesus, Yesus Kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain seperti Kau Tuhan. Yesus Kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain seperti Kau Tuhan. Karena pengorbanan-Mu sempurna bagiku, salib-Mu bebaskanku dari setiap belenggu, darah-Mu sucikanku. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, salib-Mu bebaskanku dari setiap belenggu, darah-Mu sucikanku. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, oh oh. Semua bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kasih-Nya. Bukan karena kuatku, hanya karena kasih-Mu. 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 Bukan
sucikanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, oh, oh. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau rasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Dia bersuka atas kita, karena Dia Tuhan yang bertata di atas segala pujian umat-Nya. Dan saat ini, mari kita memberikan yang lebih lagi buat Tuhan kita. Dia layak untuk menerima segala pujian dan sembah kita yang terbaik. Bahkan Dia lebih dari sekedar layak, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, hanya satu nama, nama Yesus Kristus. Nama yang berkuasa atas langit dan bumi. Nama yang perkasa. Nama yang ajaib. Nama yang mulia. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Allah di atas segala Allah. Yang begitu mengasihi saya dan saudara. Yang begitu mengasihi kita. Haleluya.
Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kami boleh merenungkan betapa kasih dan perbuatan Allah yang nyata atas kami. Kami diampuni dari segala pelanggaran dan dosa dan boleh hidup di dalam kebenaran-Mu untuk menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan Engkau tolong sucikan, kuduskan kami sekali lagi dengan darah-Mu yang ajaib, supaya pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi berkat bagi kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-35, sampai ayat yang ke-55 dengan tema kematian yang menakjubkan. Saya akan membacakannya di dalam ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-9. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib pada Jumat Agung adalah peristiwa yang sangat menakjubkan. Peristiwa ini adalah bagian dari sejarah kehidupan manusia yang tidak akan pernah dilupakan sepanjang zaman. Kematian Tuhan Yesus adalah bukti kebesaran kasih Allah bagi saya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Karena lewat kematian Tuhan Yesus, manusia yang berdosa dan yang telah kehilangan kemuliaan Allah diselamatkan. Roma pasal 3 ayat 23-24 katakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Roma 5 ayat 8, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus adalah bukti kebesaran kasih Allah bagi saya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kasih Allah itu begitu besar sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, untuk mati bagi kita semua. Sehingga saya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, patut bersyukur karena kita tidak akan pernah mengalami kematian kekal, tapi kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah bukti kasih Allah bagi saya, Bapak, Ibu dan saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang menakjubkan. Oleh karena di dalam ayat yang ke-34 dari Lukas pasal 23 dikatakan, lewat kematian Tuhan Yesus ada pengampunan. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, pada saat seperti apa kita dapat memberi pengampunan? Sudahkah kita memberi pengampunan itu kepada sesama kita? Berapa kali kita harus memberi pengampunan? Matius 18 ayat yang ke-21 kita bisa melihat di sana. Ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Matius pasal 18 ayat yang ke-21. Dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara-saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus melepaskan pengampunan kepada semua orang, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di saat dia berada dalam keadaan yang mencekam, di saat dia dikecewakan, digantung di atas kayu salib. Ia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Sikap hati dan tindakan yang ditunjukkan oleh imam kepala dan orang-orang pada waktu itu lewat setiap hujatan, cacian, hinaan, olokan, pukulan cambuk, anggur asam, dan semua tindakan seharusnya tidak ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tapi hal itu tidak membuat Tuhan Yesus menjadi marah, gusar, memberontak, atau mengutuk dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak merimpan akar pahit atau kebencian. Tapi justru sebalik, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga untuk pengampunan kesalahan mereka semua. Tuhan Yesus berdoa dengan penuh kasih kepada orang-orang yang melukainya, dengan tidak menaruh dendam, tapi yang dia kehendaki adalah supaya mereka diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengampunan itu harus keluar dari hati yang mengasihi Tuhan dan memahami bahwa manusia itu terbatas dan tidak sempurna. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan dan pengampunan agar mereka dapat bertobat. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-20 sampai 21, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Matius 5 ayat yang ke-43-44 katakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak saja mengasihi orang-orang yang mengasihinya, tetapi ia mengasihi semua orang, termasuk orang yang membencinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengampuni dan mengasihi orang yang membenci kita? Ampunilah agar kita juga diampuni. Bagian yang kedua di dalam ayat yang ke-43 dikatakan ada harapan masa depan. Ada harapan masa depan.
penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pengampunan yang kita terima dari Tuhan Yesus hari ini membawa kita untuk melihat hari depan yang penuh harapan. Pada akhir hidupnya, penjahat itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan ia mendapatkan jaminan masa depan dalam hidupnya. Oleh karena dia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus, di sorga, tempat yang disediakan Tuhan Yesus bagi orang yang diselamatkan. Bagi orang percaya ada masa depan. Yeremia 29 ayat 11 katakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Bagi orang percaya, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan katakan ada masa depan yang penuh harapan. Kematian Tuhan Yesus memberi harapan untuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara hidup bahagia, hidup sukacita, hidup sehat, lepas dari berbagai kutuk, intimidasi iblis. Kita diberkati dan semua harapan-harapan indah di dalam Yesus akan kita terima, hidup dan menikmati kebersamaan di dalam sorga bersama Yesus. Kita tidak akan takut dan gentar menghadapi kehidupan, karena Tuhan Yesus adalah jaminan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, saya katakan kematian Tuhan Yesus memberi harapan. Bagi orang percaya masih ada harapan. Harapan untuk diampuni, harapan untuk dipulihkan ketika kita mau bertobat dan percaya kepadanya dalam kerendahan hati, menyerahkan seluruh hidup kita, rumah tangga, usaha, pekerjaan kita kepada Tuhan. Maka semua yang terbaik Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati, bukan saja di dunia ini, tetapi di sorga. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Apa harapan saudara hari ini? Bawalah kepada Tuhan dan lihat Tuhan akan bertindak untuk menolong, akan memulihkan, dan akan membawa kita menikmati semua bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Bagian yang ketiga, ayat 44 sampai ayat yang ke-48. Ada mujizat yang besar. Kegelapan yang berlangsung selama 3 jam, langit dan bumi digoncangkan, menunjukkan Tuhan Yesus akan dipisahkan atau ditinggalkan oleh Bapanya untuk menanggung dan mengalami kematian dan kegelapan dunia untuk menebus dosa saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Itulah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Tabir bait suci terbelah menunjukkan tembok pemisah yang selama ini ada diruntuhkan, dan Tuhan Yesus membuka jalan baru
agar manusia dengan mudah tidak takut dan gentar. Manusia dapat datang kepada Allah sebagai imam besar, yaitu Tuhan Yesus. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai 25 katakan, jika jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihat dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lewat kematian Tuhan Yesus, hubungan manusia dengan Tuhan semakin dekat. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan dan membawa semua pergumulan, isi hati dan kerinduanmu kepada Tuhan. Karena Dia adalah imam besar yang akan menjawab semua pergumulan kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-52 dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mati, kubur terbuka dan orang-orang kudus bangkit. Artinya bahwa kematian Tuhan Yesus memberi kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Lewat kematian Tuhan Yesus ada pengakuan akan kebesaran kuasa Allah dari kepala pasukan yang memuliakan Allah. Dia katakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Ada penyesalan dari orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka pulang dengan memukul-mukul dada. Itulah mujizat yang terjadi di luar pemahaman kita sebagai manusia. Allah berkarya melampaui akal pikiran kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita, atas rumah tangga, atas pekerjaan pelayanan kita. Ketika kita memberikan hati dan hidup kita untuk beriman sungguh kepada pengorbanan kasih Kristus yang nyata, agar apa yang menjadi kerinduan kita, sungguh kita nikmati itu di dalam sukacita Tuhan. Lewat kematian Tuhan Yesus, kita semua diampuni dan diselamatkan dari dosa. Kita diberi hak untuk menikmati Firdaus, surga yang dijanjikan Allah. Dan hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat oleh karena Kristus menjadi imam agung dan pengantara kita. Sehingga kita dapat melihat kuasa dan mujizat Allah itu terjadi. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari sekali lagi kita merenungkan pengorbanan kasih Kristus atas hidup kita, supaya kita semakin teguh di dalam iman dan mempercayakan seluruh kehidupan kita bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang mati, tetapi Dia hidup dan Dia berkuasa atas seluruh alam ciptaannya, sehingga Dia mampu untuk menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Sudahkah kita mengalami kuasa
kematian dan kebangkitan Kristus yang memerdekakan hidup kita? Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan meneguhkan kebenaran firman itu, supaya kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Kami akan masuk di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Bapa, kami berdoa sekali lagi, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong sucikan kuduskan kami, dan layakkan kami untuk menikmati meja seperjamuan dengan Tuhan, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dihancurkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Cawan berkat ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingatlah tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Dia. Makanlah dengan iman. Ingatlah darah Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk pengampunan bagi kita atas segala dosa kita. Minumlah dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berterima kasih oleh karena pagi hari ini
kami boleh merayakan kematian dan kebangkitan Kristus yang membawa kami untuk menikmati keselamatan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Karena itu kami memuji Engkau Tuhan untuk kelayakan yang Tuhan anugerahkan, dan doa kami supaya Tuhan Engkau teguhkan, kuatkan iman kami, supaya kami tetap berjalan di dalam kasih dan di dalam tuntunan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dan panggilan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Memasuki minggu-minggu yang ada di depan, biarlah tangan pengasihan Tuhan saja yang menopang kami, supaya kami terhindar dari berbagai kecelakaan maut, dari segala sakit penyakit virus apapun. Kami terpelihara sehat dan kuat, dan menikmati semua janji Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami percaya semua jemaat-Mu disembuhkan oleh karena kuasa bilur-bilur-Mu yang ajaib. Mereka diteguhkan dan dikuatkan untuk menikmati semua janji Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang mengikuti masa-masa ujian. Tuhan beri mereka hikmat, kesehatan dan kekuatan, supaya mereka dapat menyelesaikan masa-masa ujian dengan baik, dan mereka punya masa depan yang Tuhan sendiri nyatakan kepada setiap mereka. Tuhan tolong semua proses belajar mengajar, supaya setiap guru bahkan siswa mahasiswa mereka dapat mengikuti semuanya dengan baik, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan anugerahkan sesuai dengan apa yang mereka rindukan, dan itu mereka nikmati di dalam sukacita Tuhan. Terima kasih setiap pergumulan jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau sudah menjawab itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan akan semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja-Mu. Tuhan Engkau sendiri lagi yang memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan terang Allah bagi dunia ini, sehingga dimanapun gereja-Mu Tuhan tempatkan, sungguh-sungguh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dan panggilan mereka. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami bersyukur ada di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan ampuni negara dan bangsa kami, dan Tuhan tolong setiap pemimpin bangsa ini dapat melakukan tugas kerja mereka dengan baik, dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau sendiri lagi yang menolong Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua jajaran dari tingkat pusat sampai daerah-daerah, supaya mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Lingkungan di mana kami tinggal, Bekasi dan juga RT RW di sekeliling gereja-Mu, kami pun percaya semua ada di dalam keberkatan Tuhan. Tentara, kepolisian, bahkan para dokter yang bekerja, Tuhan Engkau terus tambah-tambahkan mereka hikmat dan kemampuan untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka bagi kesejahteraan masyarakat bangsa ini. Secara khusus kami berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di rumah-rumah sakit. Tuhan Engkau sembuhkan. Mereka yang ada di rumah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang terpenjara, kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kelepasan, kemerdekaan di dalam Yesus, dan mereka pun boleh melihat akan kuasa dan pertolongan Tuhan yang nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.